Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat din rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memohon taufik kepada Allah kembali pada majelis yang kedua ini yang mubarakah. Kita akan melanjutkan insyaallah untuk mengambil peringatan nasihat kembali di dalam persoalan yang besar di dalam urusan din kita, urusan agama kita, yang justru banyak di antara kita tidak menyadari, tidak merasa bahwasanya musibah ini telah begitu besar menimpa perjalanan kita di dalam din. Tapi kalau cita-citanya tinggi lain, akan diteguhkan oleh Allah ke sana. Ini wa ta'ti 'alal qadaril kiram makarim. Kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki seseorang itu akan datang sesuai kadar orang itu orang yang mulia apa enggak? Kalau orang itu memang punya perilaku orang mulia, ya kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah pada dia. Makanya dari awal orang itu menekuni perkara yang mulia ini harus dimapankan himmah kita. Jangan asal sekedar jalan. Salah. Kalau thalibul ilmi itu yang penting sekedar jalan itu salah. Benar. Saya itu masih ingat. Ketika saya itu masih kecil. Saya masih kecil. Ya kampung saya itu di Semarang. Kalau antum mungkin pernah namanya Desa Tambak Lorok. Pernah dengar mungkin? Itu di Semarang itu pusatnya preman. Kamu saya itu tempatnya gali, preman. Zaman saya masih kecil itu yang namanya bunuh-bunuhan itu hari-hari. Orang keluar bawa pedangnya itu biasa. Saya ketika masih kecil saya masih ingat. Saya ngelihat kayak gitu, ya Allah, kalau saya hidup di daerah kayak gini jadi apa nanti saya? Itu aja saya. Terus kemudian saya masih ingat, ya Allah mudahkan saya bisa meraih ilmu, suatu ketika saya bisa nyampaikan ilmu ini kepada mereka supaya mereka berubah. Udah itu aja. Dari keinginan yang seperti itu, akhirnya cita-cita untuk thalabul ilmi itu tumbuh terus. Tapi kalau orang dari awal sudah keinginannya rendah, ya sudah, dibataskan oleh Allah sesuai itu. Maka orang itu tanamkan himmah yang aliyah ketika menempuh jalan yang mulia ini. Tata dulu keinginan kita yang besar. Jangan cuma rendahan kita punya keinginan. Wa qala li Sa'bi min aina laka hadzal ilmu kulluhu. Maka Imam As-Sa'bi, wakila li Sa'bi, dikatakan kepada Imam As-Sa'bi, ditanya, dari mana kamu punya ilmu seperti ini semuanya? Qala bi nafyil i'timad. Dengan tidak pernah saya itu bersandar. Bersandar aja enggak pernah. Nyandarkan tubuhnya itu loh enggak pernah. Kemudian apa? Wasairi fil bilad, dan dengan keliling menjadi musafir di negeri sana, negeri sini terus.
wa sabrin kasabril khimar, dan saya memiliki sabar sebagaimana sabarnya keledai. Saya memiliki sabar dengan sabarnya keledai. Wa bukurin kabukuril ghirab, dan saya memulai dengan apa? Bukur itu waktu yang berpagi-pagi, mengerjakan dari awal waktu, bukan sisa waktu. Kalau kita kan sisa waktu. Habis sisa waktu ngolat, capek Ustaz, habis kerja. Belum lagi anak saya pada rewel tadi. Waktu dari pagi dia memang siapkan untuk talabul. Bibukurin kabukuril ghurab, seperti berpagi-paginya ghurab. Ghurab itu adalah apa? Bisa burung gagak, bisa awal pagi. Ya, terbit fajar. Jadi dari pagi-pagi sekali saya memulai ini semua. Jadi segala sesuatunya diberikan yang paling baik. Itu baru jawaban Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya, dari mana kamu dapat ilmu ini semua? Nah sekarang kalau antum ditanya, dengan apa antum dapat ilmu? Berpagi-pagi tidak, ya, sabar nggak ada, keliling nggak pernah, ya toh? Kerjanya banyak capek, lebih banyak sandar tidur, terus mengharapkan ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh para imam-imam, ya, gimana? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sampai onta masuk ke lubang jarum. Ya nggak mungkin, gimana? Ilmu ini dicari seperti ini. Babi misli hada yaqulul qailu, semakna dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i ini, seorang penyair berkata, idza marra bi yaumun walam astafid hudan walam aktasib ilman fama dzaka min umri. Coba. Seorang penyair berkata, jika suatu hari telah aku lewati, di hari itu aku tidak mendapatkan faedah dari petunjuk Allah, dan pada hari itu aku tidak meraih ilmu, maka itu bukan hariku, bukan umurku. Hari itu aku mati. Kalau dalam satu hari aku lewati hari itu, tidak bertambahnya hidayah, tidak bertambahnya ilmu, itu adalah hari kematianku. Di mana hari itu tidak ada umurku, mati aku hari itu. Gimana Ikhwan? Wakila liba'di salaf bima adraktal ilma, dan dikatakan kepada sebagian para salaf, dengan apa engkau mendapati ilmu? Faqala bil misbahi wal julusi ila sobah. Apa? Dengan lampu misbah. Misbah itu bukan lampu listrik ini. Lampu listrik masih mending kan. Misbah itu lampu lentera itu. Ya, dengan lampu dan dengan duduk sampai datang subuh pagi. Ini yang ditempuh orang-orang dulu sampai matanya pedes-pedes. Dengan lampunya merah melip-melip itu, terus kemudian dengan duduk memerocah kitabnya para ulama sampai datang adzan. Itu mereka dapat ilmu. Dengan seperti itu. Gimana Ikhwan? Memerangi ngantuk. Gimana? Itu kita itu ngerasakan. Saya sendiri dulu itu sampai ngerasakan. Saya kadang-kadang kalau sudah malam mulai datang ngantuk. Pondok saya itu, asrama saya itu kan genteng. Saya buka gentengnya. Saya naik ke atas genteng, saya bawa lampu ublek. Kan dingin, anginnya kenceng. Nggak bisa tidur. Bisa belajar lagi. Kalau ngantuk lagi, saya pergi ke sumur. Pergi sumur, kasih kayu di atas sumur, duduk di atas sumur, bawa lampu. Udah, hilang ngantuknya. Orang itu talabul ilmi itu sadid. Ya. Kalau himahnya rendah ya sudah. Wah capek-capek ngapain? Kita itu harus adil sama tubuh kita, punya hak. Gitu. Dalilnya keluar, lu tubuh itu kan punya hak, itu hadisnya Salman gitu loh. Ya. Jangan menyalahgunakan dalil, kan. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ini urusan lain. Kita mengambil libro dari orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah, bagaimana himah mereka. Wa qala al-Khatibul Baghdadi wa afdalul mudzakarati mudzakaratul lail. Kata Imam Khatib al-Baghdadi, semulia-mulianya waktu mudzakarah adalah mudzakarah di malam hari.
Yaitu murajaah ilmu itu yang paling mulia di malam hari. Wa kana jama'atun minas salafi yaf'aluna dzalika. Dan mayoritas para salaf mereka melakukan mudzakarah ilmu mereka di malam hari. Wa kana jama'atun minhum yabda'una minal isya. Kebanyakan mereka memulai mudzakarah itu dari waktu isya. Farubama lam yaqumu, bahkan terkadang mereka tidak salat malam hatta yasma'u adzan subuh, sampai mereka mendengar adzan subuh. Seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i. Sampai diolok-olok banyak orang, anaknya Imam Ahmad sendiri merasa aneh dengan seorang imam yang kayak begitu. Ya kan begitu, Imam Syafi'i kan pernah kan bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Kemudian habis makan kenyang, masuk kamar nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Biasanya orang kan mungkin tidur, keluar, wudu, kencing kan gitu toh. Nggak keluar-keluar. Begitu adzan subuh keluar, langsung sholat tidak wudu. Anaknya Imam Ahmad itu heran, ini imam kok kayak begini. Sudah semalaman tidur, nggak sholat malam, sholat subuh nggak wudu, makan kenyang, nggak beres ini. Akhirnya hal itu disampaikan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian sampaikan ke Imam Syafi'i. Ini orang-orang mempersoalkan tentang kamu, wahai Syafi'i, tentang keadaan ini. Oh itu, dijawab oleh Imam Syafi'i. Saya makan kenyang karena makanan yang saya dapat hari ini adalah makanan yang terbaik. Yang memberi makanan saya adalah seorang imam. Orang yang memelihara hukum-hukum Allah, yaitu Ahmad bin Hanbal. Maka saya habiskan. Kemudian saya tidak sholat malam karena saya semalam suntuk memurojaah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak wudu karena saya tidak batal, tidak tidur. Tidak batal dari duduknya, tidak berhenti, tidak ngantuk, tidak apa-apa. Begitu adzan subuh langsung salat. Itu yang dilakukan dulu para imam kita. Ini mereka yang ada pada mereka. Ini nasihat beliau yang kedua untuk mengobati penyakit rendahnya himmah yang ada pada penuntut ilmu sehingga menjadikan takasul, menjadikan mudah loyo di dalam belajar. Ambil sejarahnya orang-orang yang himmahnya tinggi. Ya. Nanti Allah yang akan menolong. Imam Syalbani rahimahullah bahkan dalam riwayat pernah kita ceritakan dulu, kedua matanya sakit. Diperiksakan dokter, harus berhenti istirahat dari membaca selama sekian bulan. Begitu Syalbani mencoba berhenti membaca dan ada persoalan ilmu yang dia belum dapat, sudah nggak sabar menunggu matanya. Mata masih sakit itu kemudian dipakai membaca lagi. Baru disuruh berhenti sebentar sudah nggak kuat tidak membaca. Akhirnya membaca lagi kitab, menyelesaikan, nyari, matanya sembuh, disembuhkan oleh Allah. Sembuh sendiri, disembuhkan oleh Allah, tidak karena diobati itu disuruh istirahat, nggak mau. Itu himmah yang aliyah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, min ilaji kusuril himmah. Di antara bagaimana kita memperbaiki lalenya cita-cita, rendahnya cita-cita yang ada pada talibul ilmi, an ta'lama annaka bi hajatin sadidatin wa masatin ilal ilmi. Hajatin tazidu ala hajatika ila ta'ami wa syarab. Ketahuilah, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang sebenarnya tidak ada makanan yang paling sangat mendesak untuk dibutuhkan untuk kehidupan kita, sangat memaksa kita, kecuali kepada makanan apa? Ilmu. Tidak ada makanan yang paling butuh yang kita akan bisa kenyang, tenang hidup kita, mendesak untuk kita makan setiap saat kecuali apa? Ilmu. Makanya coba lihat sekarang antum. Hidup banyak dihadapkan dengan problematika, kemudian bagaimana pikiran yang antum merasakan? Antum bisa merasakan tenangnya hidup, nyamannya hidup dan sebagainya. Seakan-akan banyak masalah yang kemudian hati antum tuh merasa berat, kan begitu? Banyak masalah hati antum merasa berat. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kadang-kadang kita makan aja terasa enak enggak? Nggak enak. Apa nggak enak? Apa yang perlu? Sebenarnya makanannya bukan itu. Makanannya adalah ilmu yang nafi, sehingga dengan ilmu yang nafi masuk di dalam hati, hidup itu penuh masalah tapi seperti tidak ada masalah.
Gitu. Dan itulah kebutuhan mendesak bagi kita, lebih-lebih di zaman fitnah sekarang ini. Zaman fitnah sekarang ini, fitnah madiyah, fitnah dunia yang begitu besar, problem hidup begitu banyak. Bisa makan 2 hari saja problem, apa bisa makan sehari 2 kali problem. Karena temannya 1 hari bisa makan 5 kali. Itu problem toh. Punya motor problem, kenapa? Temannya punya mobil. Ini fitnah madiyah sekarang. Pusing. Istrinya di rumah, kalau punya mobil kan praktis, ngaji-ngaji kita bisa bareng-bareng. Terus problem mendekam terus dipikirin. Masalah itu tidak pernah berhenti. Padahal kalau dipikir kita, kenapa ini yang paling mendesak adalah diperbaiki ilmu yang harus masuk di dalam hati. Sehingga setiap apa yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak pernah merasakan itu masalah. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam syairnya dikutip dalam kitab Al-Fawaid, apa Ibnu 318. Kata Ibnul Qayyim apa? Kam runtu amran fi khirtalifin sirafi. Berapa banyak aku menginginkan satu perkara, tapi engkau takdirkan perkara yang saya inginkan itu gagal. Begitu kan kehidupan kita? Seringnya kita ingin begini, tidak berhasil. Kan begitu? Apa kata Ibnul Qayyim? Famazilta minni abarwarhama. Ya Allah, apapun yang engkau timpahkan pada saya, setiap perkara yang ada ternyata engkau itu menyayangi saya. Ternyata engkau itu berbuat baik kepada saya. Orang bisa bersikap seperti ini itu karena apa? Karena apa? Karena tingginya makrifat dia kepada Allah, kan begitu? Karena tingginya ilmu dia kepada Allah. Akhirnya setiap apa yang terjadi ya husnudon kepada Allah. Kalau sudah seperti hidupnya lapang. Kalau orang imannya rendah, habis diterangkan iman pada takdir, kita beriman, oh iya ya, begitu anaknya rewel, anak rewel aja ribut. Sudah ribut lagi. Gak bisa itu, susah namanya. Ini kita kebutuhan, jangan dipikir kebutuhan mendesak ilmu ini karena pengen jadi ustaz, salah. Kita ini hidup bahagia, hidup tenang, hidup tenteram, kan begitu. Dan itu tidak mungkin diraih oleh orang-orang yang hatinya tidak meraih ilmu yang nafi, nggak bisa. Jadi kebutuhan kita yang mendesak ini makanan ini. Orang tidak bisa makan itu urusan dohir itu tidak menjadi penentu. Coba lihat antum orang-orang dulu, coba bandingkan. Orang dulu itu mau makan mudah apa susah? Dulu saya masih kecil mau makan tuh antri beras. Ya toh? Tapi banyak nggak antum melihat orang dulu itu mengeluh? Jarang orang dulu itu mengeluh. Bahkan ada orang tetangganya nggak bisa makan, dia kekurangan dia bisa membantu. Tapi dia coba lihat orang-orang sekarang sudah punya ini, bisa ini, tapi hidupnya masih banyak apa? Mengeluh. Hidupnya masih wah saya gini, saya gini. Mengeluh terus. Ketemu orang mengeluh, ketemu ini mengeluh. Kenapa? Ini persoalannya apa? Kebutuhan ilmu nafi yang pertama kali harus dibutuhkan pada orang seperti ini. Agar hidupnya tumanina. Ya. Maka kata Imam Ahmad, sebagaimana tadi diterangkan, melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Masalahnya sudah salah. Nasihatnya itu sudah dijadikan ini apa istilahnya lagu. Jadi sudah nggak begitu berperan. Ya, kalau nyanyian aja ya bisa mereka nyanyi ngomong. Kata orang-orang katanya badan manusia itu ada 2. Kan gitu toh? Badan jopo karun jero. Kalau orang-orang bersair itu loh. Ya kan gitu. Badan jopo pakanane sego iwak lombok terasi. Katanya kan gitu. Ya kan gitu kan mereka kalau nasihati karo ceklak teklu gini. Badan jopo pakanane sego iwak lombok terasi kan gitu. Nanti badan jero pakanane nasihat guru lan kiai ora pernah diurusi. Cuma nyanyi tok, katanya makanan hatinya itu nasihat ilmu, tapi nyatanya disuruh thalabul ilmi ya berat. Nek kon goleki sego liwet ya sregep. Gimana bisa hidup baik? Ini kebutuhan manusia yang paling mendesak itu ini. Makanya pantas ulama tadi sampai ngasih waktu untuk makan aja nggak bisa. Karena waktunya lebih banyak untuk kebutuhan apa? Kebutuhan qalb, kebutuhan batin. Jadi kita itu mestinya seperti itu. Mikir makan itu sebentar aja pas wetenge ngelih gitu loh. Nah, mikir makan itu sebentar pas wetenge ngelih.
Jadi bukan yang dipikiran di sini tuh makan terus enak terus itu salah. Yang lain itu mikirnya ilmu saya ini bagaimana gini yang dipikirkan itu. Ini kebutuhan manusia kepada ilmu. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kenapa kita harus melalaikan ilmu? Padahal itu kebutuhan kita yang mendesak. Lebih-lebih lagi pada zaman kita fitnah banyak. Orang yang seperti diterangkan oleh Nabi, kalau hatinya itu gelap, tidak meraih petunjuk ilmu yang nafi', sudah iman-iman yang hanya kecil itu akan mudah jatuh dengan fitnah yang besar. Ya. Maka di antara hikmah iman yang tafsil itu akan apa? Bertambah iman, bertambah kuat, kan begitu. Coba lihat di dalam ayat Al-Qur'an, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu apa? Zadathum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat, maka iman itu bertambah. Kalau orang itu bertambah hari, bertambah ilmunya, bertambah nafi', maka imannya bertambah kokoh, tidak akan mudah terkena fitnah. Sementara fitnah itu besar. Kalau makanan kita di dalam hati lemah, ya sebentar udah lenyap. Kena fitnah sedikit, apalagi hati kita. Hati manusia itu digambarkan oleh Nabi seperti ris, apa? Bulu yang ada di gurun Sahara. Yang kena angin sejak kecil, bagaimana? Terlempar jauh. Itu hati manusia. Kalau kita cuma modalnya, yang penting wis kenal salaf, wis melu salaf, wis selamat. Yang jamin itu siapa? Hah? Yang jamin itu siapa? Baru-baru itu ada orang IAIN, mereka penelitian di lapangan tentang dakwah salaf, siapa pendirinya, siapa. Saya itu didatangi di apa itu, wawancarai itu. Ini pendirinya siapa Pak? Oh, udah ada pendirinya, saya bilang gitu. Dakwah salaf itu pendirinya Rasulullah, saya bilang. Lula ini, ya Ustadz itu manusia biasa, orang punya ilmu, nyampaikan ilmu pada manusia. Bingung orang. Jadi kadang-kala orang memahami salaf ini sudah salah paham. Rumangsane nek wis melu kumpul-kumpul wong salafi berarti wis salafi sejati, dunia akhirat, aman, imannya kuat gitu loh. Rumangsane begitu. Apalagi sering jadi panitia daurah, rumangsane terus jadi wah iki salafi kuat ini. Sering jadi panitia daurah ya, wah ini ikhwan ini memang salafinya cekek katanya gitu. Baru ada ujian sebentar saya pernah muncul lagi. Dulu sering jadi panitia, habis itu futur. Ada sahabat yang futur enggak? Orang-orang alim dulu itu bertambah ilmunya bertambah kokoh, bertambah hari bertambah kokoh, bukan tambah kacau. Makanya karena banyak salah paham. Orang ketika ngikuti jalan salaf kesibukannya ngurusin jadi panitia salaf, bukan thalabul ilmi. Itu salah besar. Manhaj salaf itu kalau hilang thalabul ilmi, hilang manhaj salaf. Hilang. Apa manhaj salaf itu? Manhaj salaf itu manhaj kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, dan itu tidak bisa diraih kecuali apa? Thalabul ilmi. Kalau sudah thalabul ilmi hilang manhaj salaf, bukan organisasi salaf, tidak ada. Ya? Bukan antum bikin masjid tulisi salafi, gawe yayasan tulisi salafi, terus pengurus-pengurusnya salafi, terus anggotanya wis kita jadi salaf nanti selamat dunia akhirat. Tidak bisa. Kalau orang meninggalkan jalan ilmu murat marid. Ya. Manhaj salaf itu cerminnya di dalam masalah ilmu. Kalau sudah dalam masalah ilmu itu lalai, hakikatnya sudah tidak ada manhaj salaf itu. Tidak ada. Tidak ada. Apa manhaj salaf itu? Yaitu al-fahmu wal amal alal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Sudah itu. Dan itu dengan talibul ilmi, dengan meraih ilmu yang nafi'. Makanya Nabi mengingatkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat, kecuali siapa? Au muallimun, au muta'allimun. Kan begitu. Orang yang mengajarkan agama Allah dan orang yang mempelajari agama Allah. Jadi jangan salah paham. Jadi yang penting kan wis salafi, ora belajar ora apa-apa. Gimana dalilnya? Justru kalau orang ngaku salaf kok zuhud dengan ilmu, itu orang majhul. Kalau fi'il itu mabni majhul. Orang yang tidak dikenal, ini orang gharib, orang aneh. Ciri orang yang menekuni dakwah salaf itu adalah ihtimam di dalam ilmu. Ihtimam di dalam ilmu. Kalau sudah menyia-nyiakan ilmu, hakikatnya manhaj salaf itu hilang dari dia. Mau apa? Sekarang tanya, yang berbicara tentang manhaj salaf itu siapa? Ulama kan? Ulama. Orang-orang yang ahli ilmu.
Ya. Ini yang ketiga yang dinasihatkan oleh beliau, sebagaimana Imam Ahmad berkata, "An-nasu ilal ilmi akhwaju minhum ila ta'ami wa syarab." Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu lebih butuh daripada butuhnya kepada makanan dan minum. Fa innan nasa yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawm marratan aw marratain. Manusia itu butuh makan dalam sehari, ya cukup 2-3 kali sudah. Kalau kebanyakan makan malah banyak penyakit datang. Ya kan begitu? Yang kolesterol, asam urat, macam ini banyak makannya masalah makanan kan? Darah tinggi, darah rendah, macam-macam itu. Banyakan makanan, apalagi sudah tua-tua seperti saya. Kalau banyak makan sedikit malah nggak karu-karuan. Makan itu tidak banyak dibutuhkan, nggak banyak. Saya itu dulu waktu di pondok, ini saya ceritakan. Makan itu kalau pagi, kadang-kadang sampai jam 3, itu cuma lontong 1 biji sama tempe gembos. Ya sampai sekarang ya nggak mati itu, ya alhamdulillah masih hidup. Itu bertahun-tahun lamanya. Ya biasa saja ya, kuat jalan, kuat apa. Bahkan dulu saya dari Jepara sampai Semarang itu naik sepeda. Ngondel itu, naik sepeda. Kalau pulang kampung, saya dulu di Jepara. Dari Semarang itu naik sepeda ngondel ke Jepara sana. Pulang juga gitu, 5 jam baru nyampe 6 jam. Ya nggak mati di jalan. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya manusia itu butuh kepada dunia itu tidak banyak, nggak banyak. Butuh rumah juga sederhana, sepenting tidak kehujanan, gini-gini dan sebagainya. Butuh rumah memang untuk apa? Ya kalau orang, kadang-kala ada orang nggak punya rumah, ya malah badannya sehat itu. Kena hujan, kenapa sih orang gila di jalan itu? Itu malah sehat-sehat itu diperiksa, malah ininya yang sakit. Sebenarnya kebutuhan makan minum itu nggak banyak. Jadi jangan terlalu besar-besar mikirkan tentang masalah itu. Apalagi thalibul ilmi, kalau sudah terlalu besar mikiran itu kacau sudah. Ya. Karena kebutuhan makan itu sehari cuma sekali 2 kali, sementara kebutuhan kepada ilmu itu bi'adadil anfus, sesuai dengan jumlah hitungan nafas kita keluar masuk. Setiap saat hati kita senantiasa butuh dibina dengan ilmu. Setiap saat hati kita butuh ma'rifat kepada Allah. Sebagaimana sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Coba orang-orang yang berilmu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ya kan? Mereka selalu mengingat Allah di waktu duduk, di waktu. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal, mereka selalu memikirkan apa yang di langit dan di bumi. Kemudian apa? Mereka mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba antum pernah enggak mikirin hidup, merenungi apa, kemudian sampai antum mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Pernah kita begitu? Gimana? Hati kita ini diterlantarkan udah. Kebutuhan hati kita ini banyak kita terlantar. Seperti ini kemudian kita meninggalkan ilmu. Bagaimana? Ikhwana fillah wa rahimah. Kemudian yang keempat, rabi'an min ilaji kusuril himmah. Di antara yang keempat, bagaimana kita menjadi dalil kembali untuk mengobati penyakit rendahnya, gagalnya kita di dalam himmah. An ta'lama annal ilma himayatun laka minaz zalali wal aqaidil fasidah. Perhatikan, ini yang tadi kita singgung. Agama kita itu pada zaman fitnah tidak aman. Iman kita yang kata kita semuanya cuma sedikit. Sudah cuma sedikit tetapi terancam. Itu iman kita. Maka tidak ada wasilah yang paling agung untuk merawat kita, iman kita pada zaman fitnah, kecuali apa? Ilmu. Peringatan yang terus setiap saat harus sampai kepada kita. Itu tiap saat. Makanya diterangkan oleh beliau, ketahuilah, sesungguhnya ilmu adalah penjaga bagimu bagi ketergelinciran. Ini bukan berarti kalau orang berilmu itu tidak pernah salah. Ya, tidak pernah kena fitnah dan sebagainya. Banyak, bahkan kadang fitnahnya lebih besar. Nanti akan diterangkan, bahkan hanya bedanya kalau orang berilmu itu ya, lebih mudah jalan untuk ditolong oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kalau sudah jatuh tergelincir agamanya, dia sudah tidak tahu kalau itu tergelincir. Nggak tahu. Ya. Maka pemelihara iman kita dari kesesatan, dari akidah yang fasid, akidah yang rusak, kecuali apa? Ilmu.
Nah, kalau kita membiarkan dalam thalabul ilm berarti sama saja membiarkan iman kita akan terancam rusak. Seperti tadi kita singgung di awal, Nabi sampai memberikan gambaran iman kita rawat itu hanya diberi kesempatan oleh Nabi apa waktunya? 12 jam. Iya kan? Pagi sampai petang, petang sampai pagi. Pagi beriman, sore kufur. Sore beriman, pagi kufur. Karena banyaknya fitnah. Ya. Bahkan kadang-kadang perkara yang harusnya datang menjadi hikmah, kebaikan saja bisa jadi fitnah. Ya contohnya tadi kita singgung. Allah menimpakan musibah. Musibah ini Allah berkehendak untuk kebaikan manusia kan? Yang terjadi apa? Malah kekufuran. Oh, ini karena kita nggak memberi makan sama dewa penunggu gunung. Ini kenapa? Malah akidahnya tambah rusak kan? Oh, ini gejala alam. Oh, ini alat kita kurang canggih. Oh, ini tambah rusak akidahnya. Ini kalau orang tidak meraih ilmu yang nafi. Begitu banyak kejadian-kejadian mengancam fitnah. Di zaman seperti sekarang ini, agama kita lebih mudah terancam dengan fitnah. Lebih mudah. Dan pemeliharanya adalah al-ilm. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik telah berkata, "Inna aqwaman ibtaghul ibadata wa adaa'ul ilma." Sesungguhnya beberapa kaum mereka telah gigih mengejar ibadah, melakukan ibadah, dia gigih, sergap ibadah. Tapi wa'adaul ilma, dia menelantarkan ilmu. Majelis ilmu itu dianggap sepele. Yang penting kan ibadah, yang penting kan sholat, yang penting tidak mau belajar. Dianggap, apalagi kalau orang sekarang tiwas belajar nanti nggak sholat, yang nggak sholat ya sopo itu. Dalilnya itu begitu. Daripada kau belajar nggak sholat, yang nyuruh belajar nggak sholat itu siapa itu loh. Alasannya itu kau pintar sekali. Mendingan saya sholat toh daripada saya belajar nggak sholat. Yo belajar ya sholat. Kok malah mendingan begitu? Ini setan itu pintar sekali membisikkan kalimat-kalimat. Ya, mendingan saya belajar, mendingan saya sholat toh daripada saya belajar nanti saya nggak sholat. Ya, kalau orang, kata Imam Malik, kalau orang satu kaum mereka sudah mencari sibuk ibadah, mereka menyanyikan ilmu, apa? Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Dulu sudah terjadi nih. Akhirnya dia keluar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pedang mereka. Siapa? Khawarij. Ya kan? Khawarij itu ahlul ibadah. Ahlul ibadah. Tapi ahlul faham enggak di dalam din? Enggak. Dia bukan ahlul faham, bukan ahlul ilm. Bukan ahlul ilm, tapi ahlul ibadah. Bahkan sampai Nabi mengatakan ibadahnya orang Khawarij, laisa qiraatikum ma'a qiraatihim, wala siyamikum ma'a siyamihim, wala qiyamikum ma'a qiyamihim. Sahabat dibilangi Nabi, bacaan Quranmu dengan mereka kalah. Salat malammu dengan mereka kalah. Puasa kamu dengan mereka kalah. Penyebabnya apa? Orang Khawarij itu mereka tidak talabul ilm. Mereka adalah ahdatsus sin. Orang-orang yang muda-muda di dalam ilmu, mereka tidak tafaqquh fid din, tidak talabul ilmi. Yang dikatakan oleh Nabi, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi bagaimana? Tidak melewati kerongkongannya. Apa maknanya? Bi ghairi faham. Tidak paham. Tidak talabul ilmi. Itu keadaan mereka. Akhirnya apa? Tidak ditolong oleh Allah di dalam urusan agama. Padahal dia ahli ibadah kan? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki faham din yang baik. Akhirnya dia keluar membawa pedang mereka, memerangi orang-orang yang diridai oleh Allah. Coba. Sahabat Nabi dikafirkan. Ahli jannah dikafirkan, diperangi dengan pedangnya. Coba ini, efek dari apa? Dari ibadah apa dari ilmu? Dari ilmu yang diterlantarkan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah contoh. Ya. Walau yibtaghu bil ilma la hajazahum an dalik. Kalau sekiranya mereka orang-orang yang gigih mencari ilmu, maka insyaallah ilmu itu akan membentengi mereka dari berbuat seperti itu. Ini nasihat yang menunjukkan kembali kebutuhan kita kepada ilmu ini bukan kebutuhan yang remeh.
Karena itu kebutuhan untuk menjaga din kita, menjaga iman kita dari penyimpangan. Kemudian khamisan, anta'lama annal ilma la yantaduraka. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya ilmu itu tidak akan datang kepada kamu dalam bentuk ilmu itu menunggu kamu, enggak. Ya. Jadi kalau ingin meraih ilmu jangan menunggu ilmu datang. Tidak pernah ada zamannya, tidak pernah ada sejarahnya orang meraih ilmu itu dengan menunggu ilmu itu datang. Antum masih ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Pergi menuntut ilmu, ketemu sama orang yang sulit dicari. Siapa? Khidir alaihissalam. Itu Nabi Musa. Bahkan beliau di dalam ayat itu diterangkan oleh Allah bagaimana bagusnya dia ketika menyiapkan diri untuk mencari ilmu. Adabnya. Jadi salah paham. Maka di antara nasihat yang perlu dipahami, jangan kita menjadi orang, apalagi mungkin zaman sekarang ya, zaman sekarang susah-susah ngapain datang ke majelis, ketemu ustadz nanti dimarahi malah macam-macam. Mendingan kita duduk di internet, buka, nanti kan di sana banyak informasi tentang ilmu. Gimana? Seperti itu. Kita kan mikir ngapa susah-susah cari ilmu. Kita nunggu aja di rumah, nyalakan internet, sudah bisa kita dapat ilmu. Ya ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang nafi. Bukan maklumat. Ya. Ilmu yang nafi. Ilmu yang ketika kita raih, kita masukkan di dalam hati kita menjadi keyakinan, kebenaran yang melahirkan kecintaan pada Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah, kemudian kita berkhidmat menekuni ibadah kepada Allah. Itulah ilmu. Beda dengan maklumat. Apa maklumat? Wawasan, pengetahuan. Kalau antum duduk di internet dengan duduk, iya mungkin antum dapat, tapi dapat maklumat. Coba antum perhatikan. Antum belajar, diajar dengan seorang guru, dibimbing di majelis ilmu dengan berat, dengan sulit, bahkan antum itu menyempatkan waktu untuk datang. Coba rasakan setelah antum dapat ilmu. Menjadi sesuatu yang di sini berat, bernilai, dipertahankan atau menjadi sesuatu yang remeh. Kemudian bandingkan kalau antum dapat informasi ilmu dari internet. Bandingkan. Paling-paling antum jadi apa? Informan. Saya dengar ini ada begini, jam'ul masail, pengumpul masalah. Belum tentu antum itu bisa memahami kebenaran. Lebih-lebih lagi bagi penuntut ilmu yang mubtadiin, penuntut ilmu yang masih awal, itu kalau tidak ada guru yang membimbing, lihat saja, masih kacau. Karena al-ilmu itu son'ah, yahtaju ila soni. Kata Syekh Bakar bin Abu Zaid, ilmu itu adalah sesuatu yang dikaryakan. Maka butuh apa? Butuh orang yang mengkaryakan. Sebagaimana dulu para nabi-nabi Allah. Di sinilah letak perbedaannya. Makanya diterangkan oleh para ulama kita, seperti beliau Syekh Salim, seperti beliau Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, beda sekali antara maklumat dengan ilmu. Ilmu yang nafi. Kalau maklumat, informasi, itu bisa dicari dengan apa saja bisa kita. Ya, beli ini, ketemu ini, dibaca gini-gini, dapat informasi. Tapi kalau ilmu, enggak. Diterangkan oleh Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitab Mausafil Qulub, bahwasanya ilmu la yaksulu illa bil mujahadah. Ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan apa? Jihad. Karena ilmu itu punya thariqah khusus. Maklumat juga punya thariqah lain-lain. Ilmu itu ada jalannya. Maklumat juga banyak jalannya. Orang beli majalah aja bisa dapat maklumat. Tapi belum tentu menjadi ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi itu ada thariqahnya. Coba. Banyak sekali kan diterangkan dalam dalil yang diterangkan oleh Nabi kaitannya dengan ilmu. Contoh. Nanti akan sampai. Hadis yang menerangkan tidaklah berkumpul di sebuah masjid. Dari rumah Allah. Mereka mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka. Kecuali apa? Para malaikat mengelilingi mereka. Menunjukkan ilmu itu ada thariqahnya tersendiri. Khusus. Orang harus duduk di majelis, ada orang alim yang mengajarkan dia. Kemudian di sana dibarokai oleh Allah, para malaikat datang, rahmatnya Allah turun. Kan seperti itu.
Inilah ilmu. Maka ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan ilmu itu disuruh nunggu kita. Salah. Kalau ingin meraih ilmu lain, kalau ingin meraih maklumat. Kalau maklumat ya beda. Kalau antum ingin meraih maklumat gampang. Dulu pernah ada saya punya kenalan di Semarang. Ingin belajar pintar baca kitab bahasa Arab, nahwu sorob. Di zaman sekarang kan mudah kan? Dia beli buku terjemahan Jurumiyah, ada itu di Toko Putra Semarang. Dia beli terjemahan Umriti, ada di Toko Putra Semarang. Dia beli terjemahan Sarah Ibnu Akil, ada. Dia baca, dia habiskan. Habis itu dia pusing. Saya tidak mudeng, ini bagaimana ini? Terus bagaimana cara makainya ini? Bagaimana? Akhirnya ya frustasi, terus ditinggalkan lagi, sudah nggak belajar, nggak pernah lagi ngurusin ilmu. Beda. Ilmu itu punya thariqah tersendiri. Informasi punya thariqah tersendiri. Kalau orang tidak mengambil ilmu sebagaimana yang ditempuh para ahlul ilm, tidak akan dapat ilmu yang nafi. Makanya jangan ngerancang rencana sendiri. Ilmu ini dari dulu sudah punya cara yang jelas. Digambarkan oleh Nabi majelis ilmu seperti Jibril alaihissalam sudah jelas. Adapun yang lain-lain itu adalah untuk menambah. Makanya kalau saya Bakar bin Abi Zaid menerangkan, ada orang itu namanya menanamkan ilmu dari awal, ada orang itu menambah ilmu. Kalau orang menanamkan ilmu dari awal, harus ada orang alim, ada guru, belajar dengan adab, dengan tertib. Nanti setelah itu, baru dia bisa mengambil faedah langsung dari kitabnya ulama, dari muhadharahnya ulama. Kenapa? Karena dia sudah mutamakin. Sudah mapan. Tinggal dia melanjutkan ilmu ini, ngambil fawaidah. Tapi kalau belum, ya tidak bisa, dia harus mengikuti majelis. Itu pun dalam masalah-masalah tertentu dia harus duduk dengan orang berilmu untuk menanyakan kembali. Karena tidak mesti ilmu itu mudahkan kita pahami semua. Maka dinasihatkan di sini, wa anna ma fataka minal ilmi al-yawma fa innaka lan tastati'a taqsilahu ghadan. Perhatikan. Suatu hari dari sebuah ilmu itu telah lenyap dari kamu berlalu tidak meraihnya, maka sekali-kali besok apa yang hari ini telah lewat kamu tidak dapat, tidak akan kamu dapat. Belum tentu ada kemudahan yang Allah berikan pada kamu pada kesempatan yang ini. Makanya jangan sia-siakan. Ya. Kalau orang-orang sekarang yang biasa kuliah kan gampang. Wah, nanti kan saya lembur. Ya, saya baca lagi, saya dengarin lagi, belum tentu. Antum tahu enggak? Ilmu itu pemberiannya Allah. Pemberian. Antum mengkalkulasi, oh saya ketinggalan. Nanti saya baca sendiri, saya ini mendengarkan videonya. Belum tentu difahamkan oleh Allah. Antum udah baca bak-bu penduduk. Piye to karpe? Ora mudeng-mudeng itu. Enggak mudeng. Boleh jadi antum sabar duduk sesaat diterangkan guru, sebentar aja diterangkan langsung paham. Ya kan begitu. Makanya sampai diterangkan para ulama, belajar dengan seorang guru itu adalah aqrab ilal ilm. Lebih mempercepat, mendekatkan kepada ilmu. Karena segera akan dibimbing, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Kalau orang memeras sendiri pikirannya, itu sulit. Ini diantara hikmah yang ada. Maka kalau kita itu kehilangan kesempatan di dalam ilmu, ada kesempatan, belum tentu besok itu kita dapati. Ya. Wandur ma'i rahimakallah ila hadis salafi salih fil khirsi ala sima' min ulama'i zamanihim. Kemudian perhatikan bersamaku, semoga Allah merahmati kamu, bagaimana petunjuk para salafus salih di dalam gigihnya mereka mendengar, sabarnya mereka mendengar dari ulama mereka pada zaman mereka. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa. Kata Ibnu Mas'ud, wajib bagi kalian untuk kembali mementingkan ilmu sebelum ilmu diangkat. Wa raf'u halaqul ulama, dan diangkatnya ilmu adalah dengan hilangnya para ulama. Kita tahu besok masih ada umurnya enggak orang alim itu. Kita enggak tahu. Kemudian, fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillah syuhada'a ayyab'asahumullahu ulama'a lima yarawna min karamatihim wa inna akhadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bita'allum. Subhanallah. Perkataan Ibnu Mas'ud yang bagus. Apa kata Ibnu Mas'ud?
ketika menasihati kita untuk jangan melalaikan ilmu selama ilmu itu masih diberi kemudahan oleh Allah. Kata beliau, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh para orang-orang yang mati syahid, orang-orang rijalun qutilu fisabilillah, orang-orang yang telah gugur di medan perang, dibunuh di jalan Allah, syuhada, sebagai orang yang apa? Syahid. Coba kalau antum membaca hadis-hadis Nabi tentang orang-orang syuhada, luar biasa kan? Luar biasa. Sungguh, kata Ibnu Mas'ud, orang-orang yang telah syahid di medan perang itu la yawaddanna, sungguh dia sangat menginginkan ayyabasahumullah ulama, untuk nanti dia dibangkitkan lagi oleh Allah menjadi ulama, bukan menjadi syuhada. Dia ingin nanti dibangkitkan oleh Allah menjadi ulama, bukan menjadi syuhada. Coba lihat. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena mereka melihat kemuliaannya para ulama yang diberikan oleh Allah. Kemudian ketahui untuk menjadi ulama, ada catatan penting. Apa? Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah dilahirkan oleh Allah langsung jadi ulama. Enggak ada. Enggak ada. Untuk menjadi syuhada dengan menjadi ulama lebih sulit mana? Menjadi ulama. Ya? Menjadi syuhada, antum dinasihati oleh seorang alim, ikhlas, panggilan jihad datang, antum ikhlas berdoa kepada Allah, mati di jalan Allah, minta syahid, cepat kan? Coba untuk menjadi ulama. Nuntut ilmu sudah capek, susah, payah, kena berbagai macam ujian, baru ngamalin dijelek-jelekin orang, nyampaikan kebenaran dimusuhi, sudah dimusuhi tidak boleh membalas. Bukan begitu kan? Sudah dimusuhi tidak boleh membalas, suruh sabar, balas dengan kebaikan, gampang itu seperti itu. Kalau orang syahid syuhada perang kan gampang, memerangi, bunuh, selesai kan begitu. Kalau enggak kamu yang mati, saya yang mati kan begitu, selesai. Ini enggak. Makanya sampai diterangkan ada sebuah muhadarah yang diterangkan Syekh Mazin As-Sarsawi. Dia menerangkan tentang apa air matanya para ulama. Itu di situ diterangkan bagaimana beratnya orang alim di jalan Allah. Didustakan kaumnya, dimusuhi, dia harus sabar, tidak boleh membalas, malah disuruh berbuat baik. Coba, mudah melakukan seperti ini. Masih belajar aja, tidak mengharap apa-apa, nyampaikan ilmu juga tidak mengharap apa-apa, dimusuhi lagi dan disuruh berbuat baik sama yang memusuhi. Itu tidak mudah ya ikhwan, nggak gampang. Makanya wajar kalau Allah memberikan karamah yang besar orang-orang yang syahid, mereka ingin seperti ini. Dan kemudian catat, ilmu itu tidak tiba-tiba. Ilmu itu tidak tiba-tiba. Makanya para orang-orang ulama ketika mereka ditolong oleh Allah dapat hidayah, saat itu mereka mulai berangkat. Sudah, umur mereka dihabiskan di dalam ilmu. Sampai mereka ditolong oleh Allah menjadi orang ahlul ilmu. Wa innamal ilmu bita'allum. Dan ilmu itu hanya dengan belajar. Belajar. Itulah awal. Kalau orang tidak talabul ilmi, tidak akan dia meraih nikmat ilmu. Wa qala al-Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri telah berkata, kanu yaquluna, mereka para ahlul ilm telah berkata, mautul alimi sulmatun. Meninggalnya orang alim adalah sulmatun fil Islam. Terjadinya keretakan di dalam Islam. Jadi kalau ada orang alim meninggal itu, bangunan Islam itu terjadi apa? Retak. Sama saja Islam itu retak. Ya. La yasudduha syai'un, yang tidak ada yang bisa menutup retak itu, satu perkara pun enggak bisa. Kalau sudah orang alim meninggal, tambah retak. Berarti tambah ke belakang orang alim tambah sedikit, yang retak tambah banyak. Makhtalafal lailu wan nahar. Selama malam dan siang berjalan itu tidak akan bisa retak. Walamma mata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas. Tatkala Zaid bin Sabit meninggal dunia, wafat radhiyallahu an, Ibnu Abbas berkata, ya haula, wahai mereka manusia, man sarrahu ayyata'allama kaifa dahabul ilmi bihakada dahabul ulama. Siapakah orang yang gembira padanya untuk dia mengetahui bagaimana hilangnya ilmu? Seperti inilah hilangnya ilmu. Dengan hilangnya ilmu itu, yaitu hilangnya orang yang meninggal dunia, orang berilmu. Waimullahi laqad dahabal yawma ilmun katsir. Demi Allah, pada hari ini ilmu yang banyak telah pergi.
Yamutur rajulul ladzi ya'lamu syai'. Orang alim yang mengetahui sesuatu dia telah meninggal dunia, la ya'lamu ghairuhu, yang lain tidak tahu tentang apa yang dia miliki. Fayadhhabu ma kana ma'ahu, maka pergilah apa yang bersama dengan dia. Wa yusiru ila qabri Zaid bin Sabit. Kemudian Ibnu Abbas menunjuk kuburannya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Wa yaqulu, kemudian Ibnu Abbas berkata, laqad tufinal yauma ilmun katsir. Sungguh hari ini ilmu yang banyak telah dikubur. Sudah dikubur dengan meninggalnya seorang alim. Sulit orang alim meninggal, nanti yang menggantikan seperti itu akan tidak ada, sulit. Tambah ke belakang, tambah menurun. Ya. Wa kana Yahya ibn Ma'in sadidal khirsi ala liqa'i syekh wasima'i minhum khasyatan ay yafutuhu. Karena itu Yahya ibn Ma'in adalah orang yang sangat tamak sekali untuk bertemu dengan orang alim, karena khawatir sebelum diangkat dimatikan orang alim. Wa kana akhaduhum yahzunu wa yusibuhul maradu idza fatahu syai'un minal ilm. Bahkan di antara sebagian mereka para ulama, mereka sedih mendalam tatkala ada penyakit menimpa orang alim, idza fatahu syai'un minal ilmi. Bahkan mereka terkena langsung sakit ketika ada ilmu itu hilang. Jadi orang-orang alim dulu, kalau ada ilmu itu hilang dengan meninggalnya orang alim, mereka sedih sampai sedihnya membawa sakit. Begitu ada orang alim meninggal, maka dia sedih sampai kemudian dia sakit. Ya. Wa min dzalika anna Syu'bah dzukiru lahu hadisan lam yasma'hu faja'ala yaqulu wa khuznahu. Di antara hal itu adalah Ana Syu'bah, ketika Syu'bah disebutkan padanya kejadian yang dia belum pernah dengar, maka dia mengatakan khuznahu, kesedihan kita pada dia. Wa kana yaqulu inni la udzakirul hadis fayafutuni fa'amradu. Syu'bah mengatakan, sungguh aku mengingat hadis, kemudian hadis ini lupa. Tadinya aku ingat hadis ini, kemudian aku hilang, lupa, maka aku kemudian jadi sakit. Dulu ilmu satu hilang itu menjadikan orang itu sakit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Malik ibnu Yakhamar lamma hadarat Mu'adan al-wafatu bakaitu. Malik ibnu Yakhamar telah berkata, ketika Mu'ad bin Jabal kedatangan wafatnya, maka aku menangis. Fama yubkika, apa yang menjadikan kau menangis? Qultu wallahi ma abki ala dunya kuntu usibuha minka. Demi Allah tidaklah aku menangis karena atas dunia yang ditimbakan pada dunia itu darimu. Walakin abki alal ilmi wal iman alladaini kuntu ata'allamuhuma minka. Akan tetapi aku menangis di atas ilmu, di atas iman yang keduanya aku belajar, keduanya itu darimu. Karena meninggalnya orang alim menjadikan dia seperti ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kelima yang disampaikan oleh beliau dari beberapa hal yang menjadikan kita kembali bisa mengobati penyakit himmah kita yang rendah, yang mudah-mudahan insyaallah kita telah mengambil faedah apa yang tadi kita ambil faedah, dan insyaallah kita istirahat salat asar sekitar 1 jam. Nanti habis salat asar kita lanjutkan sampai menjelang maghrib insyaallah, atau jam 5 lewat. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan nanti pada waktu yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.